Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hermawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Sorobayan, Kabupaten Bantul. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dengan nilai kebajikan universal, memahami motivasi berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Terdapat 3 motivasi perilaku seseorang, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi ekstrinsik. Dan sebagai seorang guru diharapkan kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya seperti tertulis pada poin 3, yaitu motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikut adalah posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru memilih posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara berdiskusi antara guru dan murid, ada kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah tanpa adanya hukuman. Guru yang baik harus berposisi sebagai manajer. Dalam hal ini, guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai kodrat dan zamannya. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut harus dilakukan dengan prakarsa perubahan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah refleksi.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu berkaitan dengan budaya positif, nilai kebajikan universal, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat memberikan hukuman kepada siswa. Ternyata memberikan hukuman bukanlah solusi terbaik dalam hal mendisiplinkan siswa, karena disiplin dengan adanya hukuman tidak dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer yang dapat menangani masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering meninggalkan upacara ketika upacara belum selesai. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Adapun yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi kepada siswa jika ada siswa yang berbuat kesalahan. Ada perasaan kasihan, tidak tega, dan lain sebagainya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, lega, dan bahagia. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada siswa? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan kalimat, "Ya, itu tahu kamu salah, dan setiap orang pasti punya kesalahan. Setelah ini, kamu minta maaf ya, dan jangan ulangi lagi." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana seorang guru dapat berkolaborasi dengan warga sekolah, orang tua, dan pihak luar agar budaya positif ini tidak hanya berhenti di sekolah saja, tetapi juga ketika di rumah dan di masyarakat atau di lingkungan manapun. Sekian video kali ini, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.